Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wulan Ramadhani, NIM 2024030049 dari kelas PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar. Pokok-pokok materi yang akan dibahas meliputi 1. Media pembelajaran dan sumber belajar. 2. Hakikat media pembelajaran dan klasifikasi media. 3. Jenis-jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. 4. Prinsip penggunaan media pembelajaran. 5. Model-model media pembelajaran. 6. Mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. 7. Mengembangkan media dan sumber belajar visual. 8. Mengembangkan media dan sumber belajar audio. 9. Mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. 10. Mengembangkan dan penggunaan media berbasis teknologi. 11. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Yang terakhir 12. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Masuki pembahasan yang pertama, media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran merupakan sebuah alat atau perantara untuk menyampaikan pesan belajar agar siswa mudah memahami materi. Contohnya seperti buku, gambar, video, audio, dan lainnya. Media pembelajaran berfungsi untuk 1. Memperjelas materi dan proses belajar. 2. Meningkatkan minat, motivasi, dan antusiasme siswa. Dan ketiga, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar seperti buku atau modul, guru, teknologi atau media, dan lingkungan. Pembahasan yang kedua, hakikat media pembelajaran dan klasifikasi media. Hakikat media pembelajaran. Hakikat media pembelajaran adalah sebagai alat bantu yang memperjelas pesan, menarik perhatian, serta merangsang minat belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Karakteristik media pembelajaran ada 3. 1. Fiksiatif properti, yaitu merekam dan menyimpan informasi. 2. Manipulatif properti, yaitu dapat dipercepat atau diperlambat atau diubah tampilannya. Yang ketiga, distributif properti, yaitu dapat digunakan berulang dan dibagikan ke banyak siswa. Klasifikasi media berdasarkan indera, ada visual, audio, dan audiovisual. Berdasarkan teknologi, ada media non-proyeksi seperti poster, benda nyata. Yang kedua, ada media proyeksi seperti slide dan LCD. Dan ketiga, ada media digital seperti multimedia dan animasi. Pemanfaatan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan juga dapat digunakan sebagai media belajar dengan berdiskusi dan observasi tempat seperti museum, kebun, perpustakaan, dan pasar. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan dengan penerapan model SAMR agar lebih berkembang, meningkatkan interaksi dan kreativitas, serta meningkatkan visualisasi konsep. Memasuki pembahasan yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu 1. Media visual. Contohnya seperti gambar, foto, peta, diagram, dan buku ajar. Yang kedua, ada media audio. Contohnya yaitu rekaman suara dan podcast. Yang ketiga, ada media audio visual. Contohnya seperti video pembelajaran dan animasi. Yang keempat, ada media digital dan teknologi.
Contohnya seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan VR atau AR. Dan yang kelima, ada media interaktif. Contohnya seperti game edukasi, simulasi, dan e-book interaktif. Cara memilih media pembelajaran yang tepat yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis karakteristik peserta didik. 3. Mempertimbangkan aksesibilitas media. 4. Menyusun konten sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, melakukan uji coba dan evaluasi. Karakteristik media pembelajaran yang baik itu menarik, relevan, interaktif, mudah digunakan, fleksibel, efektif, dan dapat dievaluasi hasilnya. Pembahasan yang keempat ada prinsip penggunaan media pembelajaran. Prinsip dasar dalam pemilihan media pembelajaran yaitu sesuai tujuan pembelajaran, sesuai karakteristik siswa, relevan dengan materi, mudah diakses dan digunakan, efisien, contohnya seperti biaya, waktu, dan tenaga, terintegrasi dengan metode pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran itu sangat berkaitan. Sumber belajar itu sesuatu yang menyediakan materi atau pengalaman belajar, sedangkan media itu alat untuk menyampaikan materi belajar agar dapat diakses dan dipahami. Bahasan yang kelima ada model-model media pembelajaran. Model-model media pembelajaran. 1. Visual. Contohnya seperti gambar, poster, peta, dan foto. Yang kedua ada audio. Contohnya seperti lagu dan cerita rekaman. Yang ketiga ada audio visual. Contohnya seperti video pembelajaran dan animasi. Yang keempat ada realita atau model. Contohnya seperti benda nyata atau miniatur. Dan yang kelima digital dan interaktif. Contohnya seperti aplikasi, simulasi, Kahoot, dan e-learning. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu 1. People. Contohnya guru, narasumber, dan tokoh masyarakat. 2. Printer materials. Contohnya buku, LKS, dan majalah. Yang ketiga environment. Contohnya alam, museum, pasar, dan sekolah. Yang keempat ada digital sources. Contohnya internet, video edukasi, dan platform pembelajaran. Oke, memasuki pembahasan yang keenam ada mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. Media sederhana merupakan solusi cerdas untuk keterbatasan fasilitas yang fleksibel, ekonomis, dan tidak bergantung pada teknologi tinggi. Menggunakan media sederhana itu penting karena 1. Solusi keterbatasan, mengatasi minimnya anggaran dan fasilitas sekolah. 2. Meningkatkan kreativitas, mendorong guru berinovasi dan siswa aktif membuat media. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual, sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka atau belajar dari lingkungan nyata. Yang keempat, inklusif, memberi kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa tanpa memandang status ekonomi. Strategi pengembangan media pembelajaran oleh guru yaitu dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar, mengajak siswa untuk membuat medianya sendiri, mengadaptasi permainan agar belajar bisa lebih menyenangkan. Pembahasan yang ketujuh, mengembangkan media dan sumber belajar visual. Media visual merupakan sumber belajar yang mengandalkan indera penglihatan atau mata. Fungsi utama media visual yaitu untuk meningkatkan minat, perhatian, dan ingatan siswa. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual yaitu mudah dijangkau dan mudah didapat, praktis dan bisa dipakai berulang, materi jelas, menarik, dan efektif. Kekurangan media visual yaitu ukuran gambar tidak sesuai, membutuhkan keterampilan tinggi, dan kurang praktis dan tidak ada unsur audio. Jenis-jenis media visual.
1. Visual statis atau diam. Contohnya poster, peta, globe, grafik, bangan, kartu bergambar atau flashcard. 2. Visual dinamis atau gerak. Contohnya video pembelajaran, animasi 2D atau 3 dimensi, dan film pendidikan. Ketiga, visual proyeksi. Contohnya slide PowerPoint, OHP, dan infocus atau untuk tampilan besar. Yang keempat, visual digital. Contohnya infografis atau Canva, e-book bergambar, dan komik digital. Dan yang kelima, multimedia atau kombinasi. Contohnya gabungan visual, teks, dan interaktif atau game edukasi. Pembahasan yang ke-8 ada mengembangkan media dan sumber belajar audio. Media audio yaitu media yang menyampaikan pesan secara auditif atau hanya melibatkan indera pendengaran. Sumber belajar audio bisa berupa verbal seperti teks tulisan, dialog, ceramah, maupun nonverbal seperti musik dan efek suara. Fungsinya yaitu sebagai alat bantu membuat materi, melatih keterampilan listening, menghemat tenaga, dan siswa lebih imajinatif. Jenis-jenis media audio. 1. Fonograf atau piringan hitam, seperti alat rekam klasik, cocok untuk drama, puisi, atau musik. 2. Pita magnetik atau kaset, seperti media rekam analog yang populer di masa lalu. 3. Compact disc atau CD, seperti penyimpanan digital optik yang lebih jernih. 4. Radio pendidikan, seperti siaran massal, jangkauan luas, cocok untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, laboratorium bahasa, ruang khusus dengan handphone atau audio booth untuk latihan bahasa asing. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio yaitu fleksibel, melatih imajinasi siswa, murah, dan mudah. Kekurangan media audio yaitu komunikasi satu arah, abstrak, dan verbisme. Pembahasan yang ke-9, mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang memiliki unsur suara atau audio dan gambar atau visual. Dalam media pembelajaran, media audiovisual sangat membantu sebagai bahan ajar yang sederhana dan mudah dimengerti siswa. Jenis-jenis media audiovisual. 1. Audiovisual diam, menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara dan buku bersuara. Yang kedua, ada audiovisual gerak, menampilkan suara dan gambar bergerak seperti film, VCD, dan LCD proyektor. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual yaitu menunjukkan objek yang sulit dikunjungi langsung, variatif dan motivasif. Kekurangan media audiovisual yaitu biaya tinggi dan ketergantungan listrik. Pembahasan yang ke-10, mengembangkan dan penggunaan media berbasis teknologi. Konsep media pembelajaran berbasis teknologi merupakan proses merancang dan menggunakan alat bantu digital. Contohnya seperti aplikasi, video, VR, atau AR, platform e-learning, untuk meningkatkan efektivitas belajar. Untuk merancang media yang efektif, digunakan model ADDIE atau model pengembangan media. 1. Analisis, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Desain, merancang konten dan storyboard. 3. Development, membuat produk, misalnya menggunakan Canva atau Adobe Animate. 4.
implementation, menguji coba media di kelas. Yang kelima, evaluation, revisi berdasarkan hasil uji coba. Strategi implementasi di kelas agar media efektif, guru perlu menerapkan strategi berikut, yaitu ada integrasi RPP, pemilihan yang tepat, pendampingan, evaluasi interaktif, dan kolaborasi daring. Manfaatnya: 1. Meningkatkan keterlibatan langsung siswa. 2. Pemahaman materi lebih mendalam. 3. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Tantangannya: 1. Keterbatasan sarana prasarana. 2. Akses internet yang belum merata. 3. Kesiapan guru mengelola teknologi. Pembahasan yang ke-11, mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media berbasis komputer yaitu segala alat membantu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer untuk menyajikan materi dan memfasilitasi interaksi. Karakteristik utamanya yaitu menggabungkan multimedia, interaktif, dan fleksibel. Interaktif video yaitu video yang memungkinkan pemirsa berpartisipasi aktif atau bukan penonton pasif. Elemen interaktivitas dalam video interaktif dapat berupa: 1. Tombol navigasi, yaitu melompat ke bagian tertentu atau mengulang materi. Kedua, quiz inline, yaitu pertanyaan muncul di tengah video untuk menguji pemahaman. Ketiga, pilihan alur atau branching, yaitu siswa bisa memilih jalan cerita video selanjutnya. Yang keempat, tautan eksternal, yaitu akses cepat ke informasi tambahan. Manfaat media komputer dan video interaktif ada: 1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar. 2. Memudahkan pemahaman konsep. 3. Mendukung pembelajaran mandiri. 4. Meningkatkan interaktivitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran. Kelima, mendukung evaluasi otomatis. Dan yang keenam, menumbuhkan keterampilan digital. Tantangannya yaitu: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. 2. Kurangnya kompetensi guru dalam teknologi. 3. Keterbatasan waktu dan biaya. Dan yang keempat, perbedaan kemampuan atau keterampilan siswa. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Media berbasis web dan ICT. Media berbasis web dan ICT yaitu sebuah alat atau bahan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi atau ICT dengan internet sebagai platform utama. Karakteristik utamanya yaitu interaktif, fleksibel, atau bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan memvisualisasikan konsep kompleks melalui multimedia. Peran web dan ICT dalam pengembangan media: 1. Akses tanpa batas, yaitu menghapus batasan geografis dan waktu atau belajar di mana saja. 2. Interaktivitas tinggi, yaitu fitur simulasi, kuis, dan forum diskusi membuat siswa aktif. 3. Visualisasi materi, yaitu membantu menjelaskan materi sulit melalui animasi atau video. 4. Personalisasi, yaitu pembelajaran dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa atau mandiri. Dan yang kelima, peningkatan motivasi, yaitu tampilan visual dan audio yang menarik atau gamifikasi, membuat belajar tidak membosankan. Kelebihan media web dan ICT: 1. Fleksibel, luas, dan fleksibel. 2. Interaktif dan menarik. 3. Mempermudah pengelolaan materi dan pemantauan nilai. Dan yang keempat, literasi digital. Kekurangan media web atau ICT: 1. Ketergantungan infrastruktur. 2.
berpotensi mengurangi interaksi sosial langsung. 3. Distraksi medsos atau game. Dan yang keempat, tidak semua guru siap atau mahir merancang media digital. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.